Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara rahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab fikih muyassar ini ya. Bab pertama waktu itu adalah taharah, bab kedua kitab salat ya, tentang salat. Sudah memasuki bab pertama yang lalu, definisi salat, keutamaannya dan kewajiban salat 5 waktu ya. Kemudian bab yang kedua itu tentang azan dan iqamat. Yang bab ketiga itu tentang waktu sholat ya. Sholat fardu ya, waktu sholat fardu dan sholat sunnah lainnya yang mengiringi sholat fardu. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat dalam kitab sholat ini ya, dalam fikih muyassar. Ini masuk bab keempat, yaitu syarat-syarat dan rukun-rukun sholat lengkap dengan dalilnya serta hukum orang yang meninggalkannya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama jumlah sholat wajib. Ya, jumlah sholat wajib. Sholat wajib itu ada 5 waktu ya. 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini telah disepakati dan dalil yang menunjukkan adalah hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Anna Rabiyan qala ya Rasulullahi maza faradallahu alayya minas shalah qala khamsu shalawatin bil yaumi wal lailah. Hingga akhir ya. Bahwa seorang laki-laki Badui berkata, wahai Rasulullah, salat apa yang Allah wajibkan atasku? Beliau menjawab, salat 5 waktu dalam sehari semalam ya. Jadi diriwayatkan oleh Muslim nomor 11. Dan juga hadis Anas tentang seorang laki-laki Badui dan ucapannya kepada Nabi SAW, wa za'ama Rasulullah wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa sholawatin fi yaumina wa lailatina qala shadaqa ya. Utusan Anda mengklaim bahwa kami wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi menjawab, dia benar. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim ya, itu diantara dalilnya diwajibkannya syarat-syarat rukun sholat itu ya. Bagian yang kedua, sholat wajib bagi muslim baligh dan berakal ya, bukan wanita yang haid dan nifas. Anak-anak diperintahkan sholat saat mencapai usia 7 tahun dan dipukul saat mencapai umur 10 tahun bila meninggalkannya. Ya, pukulnya tidak keras ya, pukulnya mendidik. Dalilnya adalah rupi'al qalamu an salasatin wa zakara minha wa anis
wa anis sabi hatta talim. Ya. Pena diangkat dari 3 orang. Lalu beliau menyebutkan diantaranya, dan dari anak-anak sampai dia mimpi balik, diantaranya ya, orang gila ya, orang yang mabuk, atau orang ketiduran ya, orang tertidur. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati lisab'in wadribuhum alaiha li asyrin wa farriku bainahum fil madoji'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat berumur 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Beliau berkata hadisnya hasan, disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bab 1 halaman 201 dan disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 217. Ya, kemudian bagian kedua, bagian yang ketiga sekarang, syarat-syarat dan sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Ia adalah suatu yang sahnya sholat tergantung padanya. Syarat-syaratnya ada kurang lebih 9. Yang pertama itu adalah Islam, maka ia tidak sah dari orang kafir karena amal orang kafir batal. Jadi hanya orang Islam yang diwajibkan. 2, akal, maka ia tidak sah dari orang gila karena tidak ada pembebanan atau taklif kepadanya. Yang ketiga, baligh. Ia tidak wajib atas anak-anak sampai dia baligh. Akan tetapi tetap diperintahkan saat berumur 7 tahun dan dipukul karena meninggalkan saat berumur 10 tahun. Berdasarkan hadis muru auladakum bis sholati lisab'in sampai akhir. Perintahkanlah anak-anak kalian agar sholat saat mereka berumur 7 tahun dan seterusnya ya. Yang keempat itu taharah dari 2 hadas, ya, hadas besar maupun hadas kecil. Bila mampu berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci ya. Jadi harus suci ya. 5, masuk waktunya untuk sholat yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Juga berdasarkan hadis Jibril yang mengimani Nabi SAW sholat 5 waktu. Kemudian Jibril berkata, ma baina hazainil waqtaini waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini adalah sahih. Lihat Irwa Al-Ghalil nomor 250. Sehingga ya, tidak sah sholat sebelum masuk waktunya dan tidak sah juga sesudahnya kecuali karena ada uzur ya. Misalnya kelupaan boleh, atau ketiduran boleh ya. Atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan ya, boleh di luar waktu artinya ya. Yang keenam, menutup aurat ya.
bila mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Masya Allah. Ya. Indah artinya bersih ya. Enggak selalu harus baru ya. Dan juga sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima sholat wanita yang baligh kecuali dengan menutup kepala, artinya dengan kerudung ya. Itu. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 627, At-Tirmidzi nomor 375 dan Ibnu Majah nomor 655, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 196 ya. Maksudnya itu wanita haid ya, tidak boleh dia sholat ya. Dalam hadis ini adalah wanita yang mencapai usia dewasa yang dibebani kewajiban syariat, tapi dia haid tidak perlu sholat. Aurat laki-laki dewasa adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusar berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu. Jadi lutut itu dengkul ya, sampai pusar. Dalilnya ini tadi, iza sholaita fi saubin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana doyikon fat tazir bihi ya. Bila kamu sholat dengan satu lembar kain, bila ia lebar maka berselimutlah dengannya, dan bila sempit maka bersarunglah dengannya. Ya itu tadi ya, dari pusar sampai ke ini, ke lutut. Tuh. Tapi lebih sopan ya pakai baju ya. Tapi artinya nggak pakai baju kalau tutup dadanya gitu sampai dari pusar sampai dengkul boleh. Hadisnya tadi nomor mutafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari itu nomor 361 dan Muslim nomor 3010. Yang lebih baik dan lebih utama adalah menutup pundaknya dengan pakaian, karena Nabi SAW melarang seorang laki-laki untuk melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi pundaknya, sedangkan wanita adalah aurat seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, kecuali bila dia sholat di depan laki-laki asing yakni bukan mahramnya, maka dia menutup semuanya berdasarkan sabda Nabi SAW. Almar'atu aurah ya, aurat maksudnya ya. Wanita itu semuanya aurat. Itu. Jadi menutup kalau laki-laki itu dari pusar sampai dengkul ya. Boleh begitu seperti itu. Tapi lebih utama pakai baju. Menutup pundak itu berarti pakai baju kan. Gitu. Dan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima sholat wanita yang baligh kecuali dengan penutup kepala. Artinya kerudung ya. Yang ketujuh, menjauhi najis pada badan, pakaian dan tempat sholat bila mampu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim.
wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Juga sabda Nabi SAW, tanazzahu anil bauli fa inna mata azabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya. Ya. Jadi ada Nabi lewat di kuburan ya yang baru, ada orang yang diazab kubur dengan dosa-dosa kecil, kata para ulama dosa kecil. Tapi kalau kena azab itu pasti dosa besar ya. Yaitu orang yang kencing tidak cebok ya. Kemudian yang kedua itu gibah. Ya, menggibah. Ternyata itu dosa besar karena diazab di alam kubur ya. Kelihatannya ringan, oh nggak cebok, kencing aja nyor gitu ya. Ngacir dia, nggak cebok. Mati, azab kubur lah. Makanya diusahakan cebok ya, kita pakai aqua, pakai apa kalau lagi di jalan ya. Gitu. Juga jangan menggibah pada saat duduk di masjid misalnya dimanapun itu ya, karena itu akan kena azab kubur. Kenapa kuburan ini diazab? Karena dia tidak kencing, tidak cebok, dan gibah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma tentang darah haid yang mengenai pakaian. Tahutuhu summa taqurusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli bihi. Hendaklah dia mengeriknya. Ya, kalau masih nempel ya dikerik, buang. Kemudian menguceknya dengan air. Kemudian membilasnya. Kemudian sholat dengan menggunakannya. Akhirnya muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih itu kesepakatan Bukhari dan Muslim. Serta berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para sahabat saat orang Arab Baduy kencing di masjid. Nah ini sudah saya jelaskan ya waktu yang lalu. Lagi ada kajian, ada seorang Baduy kencing di pojok masjid. Ya. Sahabat mau marah, kesel ya kan. Tapi Nabi bilang jangan, biarlah. Habiskan dulu kencing itu. Karena dia tidak tahu kalau ini masjid, ya, tempat sholat. Sudah kencing, ya, kalau belum kencing malah berceceran kan, lari ke sana kemari dia kan. Makanya dibiarkan kencing sampai habis, kemudian dipanggil Arab Baduy tersebut ya. Dipanggil, dinasihatin, kamu ambil air 1 ember, siramkan ke situ, ke tempat kamu kencing tadi, disiramkan sehingga sudah suci. Kemudian dinasihatin, ini adalah masjid, tempat sholat, bukan lapangan, bukan tempat najis ya, karena kencing itu najis. Tahriku ala baulihi sajlan min ma'in, ya. Siramkanlah pada kencingnya dengan setimba besar air, seember ya. Itu dalilnya ya. Jadi itulah Nabi sangat bijaksana. Sedangkan sahabat kesel ya, ingin langsung aja digeplak. Kalau kencing nggak tahan, orang malah kabur, dia belum ngecer kemana-mana kan, jadinya malah tambah banyak ya najisnya. Makanya Nabi bilang biarin aja, habiskan dulu dia kencing, karena dia tidak tahu sesungguhnya, maka kita suruh ambil air sama Nabi, siram di situ sehingga suci lagi. Ya dinasihatin ya itu tadi ya, baru dia paham. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 itu menghadap kiblat bila mampu berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim.
Fawalli wajhaka syatral masjidal haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ya 144. Syarat yang berikutnya adalah syarat yang masih ada hadis yang lain ya. Tadi dalilnya Quran, Al-Baqarah, sekarang dalilnya dari hadis Nabi ya. Berdasarkan hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari ya, muttafaqun alaihi. Iza kumta ilas sholati fa isbirin ya wudu summas taqo bilil kiblah. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu kalian ya, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya, kalau di Arab itu di Mekah ya kiblatnya. Kalau di Indonesia ya di barat lah. Kemudian yang ke-9 itu niat. Dan ia tidak gugur dalam keadaan apapun berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya niat ini ya di dalam hati ya. Bismillah, terus kita niat dalam hati. Tempat niat adalah hati. Hakikat niat adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu dan tidak disyariatkan untuk mengucapkannya atau melafazkannya. Ya. Seperti misalnya Bismillah, nawaitu wudu misalnya gitu dan seterusnya. Itu dalam dalam hati saja karena tidak ada syariatnya dilafazkan. Karena Nabi SAW tidak mengucapkannya dan tidak ada riwayat bahwa seorang dari kalangan sahabatnya melakukannya. Ya. Makanya kalau kita mengikuti Nabi yang dipahami para sahabat tidak akan ada perbedaan. Ya. Yang bikin perbedaan itu karena mengikuti ulama yang punya tafsir sendiri gitu. Tapi kalau ikutin para sahabat kita tidak akan berselisih ya. Terutama tentang yang wajib ya. Kalau yang furu mungkin saja ya. Bagian yang keempat ya, itu adalah tadi itu syarat-syarat dan syarat-syarat sekarang rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian dasar terbentuknya ibadah dan ibadah tidak sah kecuali dengannya. Beda antara rukun dengan syarat adalah bahwa syarat mendahului ibadah dan terus bersamanya. Adapun rukun maka ia adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dikandung oleh ibadah. Rukun sholat itu ada 14 ya. Jadi kita mau sholat juga harus tahu rukunnya apa, pertama syaratnya apa, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Apalagi kalau jadi imam ya, nggak sembarangan asal jadi imam bacanya ngawur tapi jadi imam. Rukun sholat ada 14 tadi, tidak bisa gugur karena sengaja, lupa atau ketidaktahuan. Keterangannya adalah sebagai berikut ya. Jadi rukun sholat itu kalau lupa ya tidak gugur ya. Tetap nggak sah sholatnya. Misalnya kita takbiratul ihram. Nah, kita nggak takbir. Nggak sah karena itu rukun. Baca Al-Fatihah itu juga rukun. Banyak nanti kita akan jelaskan ya, ada 14 ini. Yang pertama itu berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah 238. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238, dan berdirilah melakukan sholat karena Allah sebagai orang-orang yang tunduk. Jadi karena Allah ya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, sholli iman fa in lam tastati faqaidan fa in lam tastati
fa'ala jambin. Salatlah dengan berdiri, lalu bila tidak mampu maka dengan duduk, lalu bila tidak mampu maka dengan berbaring. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1117. Bila tidak berdiri dalam sholat fardu karena suatu uzur seperti sakit, takut atau alasan lainnya, maka diterimalah uzurnya dengan alasan tersebut, dan hendaklah dia sholat sesuai dengan keadaannya, bisa dengan cara duduk atau berbaring. Ya. Kalau nggak bisa berbaring, disolatin lah. Mati aja disolatin ya. Jadi sholat itu sangat penting. Adapun sholat sunnah, maka hukum berdiri padanya adalah sunnah, bukan rukun kalau sholat sunnah ya. Namun sholat dengan berdiri lebih utama daripada sholat dengan duduk, berdasarkan sabda Nabi SAW. Sholatul qaidi alan nisbi min sholatil qaimin ya, qaim. Pahala sholat orang yang duduk setengah dari pahala sholat orang yang berdiri. Ya. Jadi kalau pahala 100%, berdiri 100%. Kalau duduk 50%. Kalau tidur ya separuhnya. Mati yang menyolatkan yang dapat pahala ya. Kita dapat juga yang mati tersebut, karena sholat itu adalah doa ya. Itu rukun yang pertama adalah apa tadi itu, berdiri. Yang kedua takbiratul ihram di awal sholat, yaitu ucapan Allahu Akbar ya. Ucapan selainnya tidak sah berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang sholat dengan buruk. Jadi kalau nggak takbiratul ihram itu karena rukun, maka nggak sah sholatnya. Ya, dalilnya iza kumta ilas sholati fakabbir, bila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Ya, dalilnya muttafaqun alaih ya. Kemudian sabda Nabi yang berikut, tahrimuha ya, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Yang mengharamkannya dari yang membatalkan adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkannya penutupnya adalah ucapan salam. Seperti hadis tadi, sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Maka sholat tidak sah tanpa takbir ya. Ini kita tidak dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, macam surat An-Nas, macam-macam bacaannya ya, karena nggak punya ilmu ya. Harusnya orang yang sholat itu belajar dulu ilmu yang benar, bagaimana sholat yang benar gitu. Sekali lagi ya, sholat itu diawali dengan takbir ya, takbiratul ihram ya, yang pertama kali itu. Kemudian berdiri tegak tadi, yang pertama berdiri tegak, kemudian takbir, yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Itu rukun juga ya. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah secara berurutan, tidak setiap rakaat berdasarkan sabda Nabi. Membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya. Jadi kalau 4 rakaat ya 4 Al-Fatihahnya. Kalau 2 rakaat ya 2 Al-Fatihahnya. Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, dalilnya muttafaqun alaih.
Makanya kalau salah baca Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Apalagi imam, ya, dia menanggung dosa makmum semuanya. Kalau makmum tetap nggak berdosa karena dia mengikuti. Tapi kalau kita mengikuti yang salah adalah imamnya. Kita tetap pahalanya sempurna, sempurna dan sempurna. Dikecualikan darinya adalah makmum masbuk. Artinya ketinggalan ya. Dia nggak perlu baca Al-Fatihah karena Al-Fatihahnya adalah Al-Fatihahnya ikutin imam. Yang didapatkan imam adalah keadaan ruku atau dia mendapatkan berdirinya imam namun tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Demikian juga makmum dalam sholat jahriyah. Dia dikecualikan dari membacanya. Tetapi kalau dia membaca, dia sela-sela diamnya imam, maka hal itu lebih baik untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Ya. Jadi artinya setelah imam baca Al-Fatihah, mengucapkan amin, kita kemudian dia baca apa lagi istilahnya surat yang lain, nah kita baca Al-Fatihah di situ. Ya. Dengan cepat tapi dengan tumakninah juga ya. Walaupun kamu kalau nggak keburu ya nggak apa-apa langsung ikut gitu. Tapi kalau lebih untuk berhati-hati bacalah dengan cepat Fatihah tersebut ya. Itu adalah yang ketiga ya rukunnya. Sekarang yang keempat, ruku di setiap rakaat. Ya, ruku di setiap rakaat itu adalah rukun. Jadi kalau dia nggak ruku langsung sujud ya, nggak sah. Gitu. Ruku di setiap rakaat berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kalian. Kemudian sabda Nabi SAW, sumar ka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan ruku. Jadi juga nggak boleh buru-buru ruku yang benar ya, pelan-pelan ya. Bisa baca subhana rabbal azim wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana Allahumma firli, boleh seperti itu ya. Apalagi kalau imam buru-buru nggak boleh, harus tumanina ya. Nah itu rukun. Yang kelima dan enam, bangkit dari i'tidal dan ruku dalam keadaan berdiri. Ya, bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis orang yang sholat dengan buruk. Warka hatta tatma inna rokian sumar pak hatta tak tadila ko iman. Rukulah sehingga kamu tumak ninah dalam keadaan ruku, kemudian bangkitlah sehingga kamu beriktidal dalam keadaan berdiri. Berdiri tegak ya, habis ruku berdiri ya, iktidal namanya. Sampai sempurna. Jangan masih nunduk begitu, nggak sah juga ya. Itu karena rukun ya. Makanya harus berhati-hati. Makanya kalau ada orang sholat cepat itu, Allahu liman hamidah langsung dia sujud. Berdirinya nggak tumanina ya. Paling minimal kalau makmum baca Rabbana walakal hamdu. Atau yang lebih lengkap lebih bagus ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang ke mana ini? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh
berdasarkan firman Allah berikut dalam surat Al-Hajj ayat 77. Wasjudu, dan berdasarkan sabda sujudlah kalian, dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang salatnya buruk, ya, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan sujud. Tumakninah ini adalah termasuk rukun, ya, artinya tumakninah itu khusyuk, konsentrasi, nggak buru-buru. Itu yang kelima dan keenam, ya, bangkit berdiri dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri tadi, ya. Itu 5 dan 6. Sekarang apa ini? Sujud di setiap rakaat dikerjakan 2 kali di atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan di dalamnya umirtu an asjuda ala sab'ati zumin al jabhati wa asyara bi adihi ila anfih, ya, wal yadain warruk batain wa atrofi al-qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, ya. Yang pertama itu kening, dan beliau menunjuk dengan tangan, ya, beliau ke hidung beliau, ya, kening. Dua tangan, nih, 2 tangan, ya, kiblat. Ini. Kemudian lutut, ya, dengkul, dan ujung jari kedua telapak kaki, ya. Ujung jari itu yang hadapannya ke kiblat, ditekuk begini, ya. Gitu. Dalilnya muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nomornya Bukhari itu 809, Muslim 490, 230. Dengan lafaz ini adalah milik Muslim. Itu 5 dan 6, kemudian 7, ya. Delapan dan 9, bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, ya, habis baca subhana rabbiyal a'la, kemudian bangkit dari sujud, ya, untuk duduk di antara 2 sujud. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang sholatnya dengan buruk, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan duduk, ya. 8 dan 9. Kemudian yang ke-10 tumakninah. Maknanya tadi itu, ya, semuanya harus tumakninah, ya. Tapi tumakninah itu merupakan rukun, ya, di semua rukun. Tumakninah adalah tenang, yaitu tenang seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Dalilnya adalah karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki yang sholat dengan buruk agar melakukan tumakninah di semua rukun sholat, dan karena beliau memerintahkannya mengulang sholatnya manakala dia tidak melakukan tumakninah. Itu diulang kalau nggak tumakninah, ya. Dan kalau dalam bacaan juga jangan kencang-kencang, ya, minimal didengar sendirilah. Jangan sampai yang sebelah kiri, kanan, belakang, depan mendengar, karena itu mengganggu. Iya, kalau bacaannya benar, ya kan? Bacaannya salah, ya bagaimana, gitu kan? Makanya orang yang sholat itu ya belajar dulu, belajar yang benar. Ada orang yang paham, ya. Kemudian yang 11, tasyahud akhir, berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla ayyufrada alainas alainat tasyahud assalamu alaihi, ya. Assalamu alallahi min ibadihi
Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu aslama mu'alallahi walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Dahulu kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan atas kami salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mengucapkan salam kepada Allah dari hamba-hambanya sabda jangan kalian mengucapkan salam kepada Allah dari hamba-hambanya, akan tetapi ucapkanlah segala penghormatan untuk Allah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i bab 2 halaman 240 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 319. Ucapan Ibnu Mas'ud ya, qabla ayyufrada, sebelum tasyahud diwajibkan, menunjukkan bahwa ia kemudian diwajibkan. Ya, tasyahud akhir ya, itu termasuk rukun. Yang ke-12, duduk untuk tasyahud akhir. Karena Nabi melakukannya dan selalu mengerjakannya. Beliau SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 631. 13. Salam berdasarkan sabda Nabi. Wa tahliluhal ya, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya penutupnya adalah ucapan salam. Selesai salat ya. Jadi salat itu diawali dengan takbir ya, takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam ya. Itu adalah salat. Lalu dia mengucapkan dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Semoga salam dan rahmat Allah terlimpah kepada kalian, dan menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, secara lengkap ya. Kemudian yang ke-14, tertib dalam melakukan rukun-rukun sebagaimana yang diterangkan di atas. Karena Nabi SAW melakukannya secara berurutan dan beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, jadi nggak boleh ngacak ya. Salam dulu baru takbir, apalagi itu ya, ngaco. Nabi SAW mengajarkannya kepada laki-laki yang sholat dengan buruk dengan sabda summa, kemudian yang menunjukkannya kewajiban berurutan. Itu rukun sholat. Tadi syarat sholat, rukun sholat. Yang kelima, wajib sholat. Apa saja wajib sholat itu? Ya, kurang lebih wajib sholat itu ada 8 ya, kurang lebih ya. Wajib sholat ada 8 yang sholat menjadi batal bila ditinggalkan secara sengaja. Dan wajib sholat ini menjadi gugur disebabkan lupa atau tidak tahu. Tetapi wajib menggantikannya dengan sujud sahwi. Itu wajib ya. Apa saja itu wajib sholat? Maka beda antara wajib sholat dengan rukun sholat adalah bahwa barang siapa lupa suatu rukun maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Adapun siapa yang lupa wajib sholat, maka sujud sahwi cukup sebagai gantinya. Jadi rukun-rukun sholat lebih ditekankan daripada wajib-wajib sholat. Penjelasan wajib-wajib sholat adalah sebagai berikut ya. Semua takbir selain takbiratul ihram, yaitu yang disebut dengan takbir intikal, itu wajib ya. Takbir perpindahan berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli rab'in wa khabdin wa qiyamin wa qu'udin
Aku melihat Nabi SAW bertakbir di setiap bangun dari sujud dan menunduk untuk ruku dan sujud, berdiri dan duduk. Dalilnya itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmizi, dia berkata hadisnya sahih. Kemudian disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Nabi SAW selalu menjaganya sampai beliau wafat dan beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, itu wajib salat yang pertama. Takbiratul ihram, yaitu yang pertama itu wajib-wajibnya itu ya tadi apa? Semua takbir ya. Selain takbiratul ihram ya. Kemudian yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Ya, itu wajib. Allah mendengar orang yang memujinya untuk imam dan munfarid yang sholat sendirian. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yaqul sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar raqati, summa yaqulu wa huwa qaimun rabbana walakal hamdu. Ya. Rasulullah SAW bertakbir saat berdiri untuk sholat, kemudian beliau bertakbir saat ruku, kemudian mengucapkan Allah mendengar orang yang memujinya. Saat mengangkat punggungnya dari ruku, kemudian mengucapkan saat berdiri, wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Ya. Boleh juga kita sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lengkap ya. Ini ada sahabat yang mengucapkan itu. Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan itu tadi? Ya, walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Enggak ada yang menjawab, tapi ada yang akhirnya sahabatnya saya, ya Rasulullah. Tadi begitu diucapkan hal tersebut, malaikat berebut untuk mencatatnya. Luar biasa ya. Tapi Rabbana walakal hamdu saja cukup ya. Yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu itu termasuk wajib ya. Wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Untuk makmum saja, adapun untuk imam dan orang yang sholat sendirian disunahkan bagi keduanya untuk menggabungkan keduanya berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas dan berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu di dalamnya tercantum wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqul rabbana lakal hamdu. Ya, untuk imam juga gitu, tetap dia membaca bukan sami Allahu liman hamidah aja. Ada riwayat yang lain tadi yang saya bilang ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bila imam mengucapkan Allah mendengar, sami Allahu liman hamidah ya, orang yang memujinya, maka ucapkanlah wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Rabbana walakal hamdu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 404 dan Ahmad
bab 4 halaman 399. Kemudian yang keempat itu subhana rabbiyal azim pada saat ruku ya. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sekali saat ruku. Sekali boleh, 3 kali juga boleh. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim ditambah wa bihamdi boleh. Yang kelima, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Ini pada saat kita sujud. Berdasarkan ucapan Huzaifah dalam hadisnya, karena ya bin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dahulu beliau yakni Nabi SAW mengucapkan dalam ruku beliau, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dalam sujud beliau maha suci Tuhan yang maha tinggi ya. Ruku subhana rabbiyal azim, sedangkan sujud subhana rabbiyal a'la. Dan disunahkan menambah tasbih saat ruku dan sujud ini sampai 3 kali. Ya, wajibnya sekali, 3 kali boleh. Sunnah. Yang keenam, ucapan Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku di antara 2 sujud ya. Setelah sujud kemudian kita berdiri di antara 2 sujud ya. Mengucapkan Rabbighfirli dan seterusnya ya. Cukup Rabbighfirli boleh, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Berdasarkan hadis Huzaifah bahwa Nabi SAW mengucapkan di antara 2 sujud, Rabbighfirli begitu terus ya. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang ketujuh, tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Karena dalam kondisi ini dia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Karena Nabi SAW ketika lupa tasyahud pertama maka beliau tidak kembali kepadanya, namun beliau menambahnya dengan sujud sahwi. Enggak tasyahud ya, langsung berdiri. Bacaan tasyahud awal adalah at-tahiyyatu lillah wa sholawatu was thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu bacaannya ya. Kemudian yang ke-8 duduk untuk tasyahud awal berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang marfu. Iza qa'atum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah. Bila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah segala penghormatan milik Allah. Dan berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu ya. Faiza jalas tapi wasitis sholati fatma'inna wabtaris fahizakal yusra summa tasyahud. Bila kamu duduk di tengah sholat, maka duduklah dengan tumakninah. Bentangkan paha kiri di atas lantai, yakni duduk iftiros, kemudian bertasahudlah. Bagian ke-6 ini tadi bagian kelima ya. Bagian kelima itu wajib sholat. Sekarang sunnah sholat ya.
Sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi 2 sunnah perbuatan dan sunnah perkataan. Sunnah-sunnah perbuatan adalah mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram saat ruku, bangkit dan ruku. Saat ruku, bangkit dari ruku, dan meletakkan kedua tangan sesudah itu berdasarkan keterangan berikut ini ya. Bahwa Malik bin Al-Huwairis apabila sholat maka dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, dan apabila hendak ruku maka dia juga mengangkat kedua tangannya, dan bila dia mengangkat kepalanya dari ruku maka dia mengangkat kedua tangannya. Dan dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim nomor 351. Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada saat berdiri. Pandangannya ke tempat sujud, bukan kemana-mana ya. Meregangkan kedua kakinya saat berdiri. Kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari saat ruku. Menghamparkan punggung saat ruku dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Itu sunnah perbuatan. Salah sunnah perkataan, maka seperti doa istiftah, basmalah, ta'awudz, ucapan amin, surat tambahan setelah Al-Fatihah, bacaan tasbih lebih dari 1 kali saat ruku dan sujud, dan doa sesudah tasyahud sebelum salam. Ya, setelah tasyahud kita berdoa boleh itu ya. Justru itu dianjurkan, bukan cuma boleh ya. Jadi setelah salam kita mengucapkan istighfar, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah belum tentu diterima sholat kita. Alhamdulillah aja loh. Istighfar kita, kemudian zikir. Bagian ke-7, pembatal sholat. Ya, pembatal sholat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang membatalkan taharoh, wudhu tadi ya, suci, itu membatalkan sholat. Karena taharoh adalah syarat sah sholat. Bila ia batal, maka sholat pun batal. Kedua, tertawa dengan suara, ya itu tertawa terbahak-bahak. Ia membatalkan sholat berdasarkan ijma ulama. Karena ia seperti perkataan bahwa lebih berat. Ya, karena ia seperti perkataan bahkan lebih berat, dan karena perbuatan tersebut mengandung peremehan dan main-main yang bertentangan dengan maksud sholat. Sedangkan tersenyum tanpa suara terbahak-bahak, maka ia tidak membatalkan sholat, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Munzir dan lainnya. Yang kedua. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu kami berbicara dalam sholat. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya dalam sholat, sampai turun ayat, berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Ya, Al-Baqarah 238 ya. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Itu yang ketiga ya. Tapi bila berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak membatalkan sholatnya. Karena itu hukumnya sunnah. Ya. Karena kalau kita lagi khutbah, kita menegur jemaah yang berbicara atau tidak fokus, nggak apa-apa.
Sebenarnya walaupun itu bagian dari sholat. Karena Nabi pernah melakukan seperti itu ketika ada sahabat datang ke masjid kemudian langsung duduk, beliau mengatakan, "Fulan, kamu berdiri. Sudah sholat belum? Berdirilah." Sholat 2 rakaat. Itu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah. Ya. Sholat tahiyatul masjid itu kalau kalau kita datang ke masjid baru datang. Tapi kalau kita nggak boleh duduk kan. Itu kalau kita sholat qobliyah berarti sudah membatalkan sholat tahiyatul masjid. 4. Lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat dalam area tempat sujud. Berdasarkan sabda Nabi SAW, bila salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka sesungguhnya dia telah membuat sutroh penghalang bagi dirinya. Bila di depannya ada sesuatu seukuran sandaran pelana unta, lalu bila di depannya tidak ada sutroh atau penghalang seperti ukuran sandaran pelana unta, maka sesungguhnya sholatnya dapat diputuskan atau dibatalkan oleh keledai, wanita dan anjing hitam yang lewat di depannya. Pelana unta itu adalah alat yang digunakan untuk penunggang yang diletakkan di atas punggung unta dan bentuknya seperti pelana kuda. Ukuran tempat sandaran pelana setinggi 1 hasta. Ukuran inilah yang cukup untuk sutroh. Ya. Makanya kalau nggak ada sutroh kita ngadep ke tiang atau apa, ke badan manusia juga nggak apa-apa, tapi walaupun itu makruh ya. 5. Membuka aurat dengan sengaja berdasarkan keterangan pada syarat sah sholat. 6. Membelakangi kiblat karena menghadapkannya adalah syarat sahnya sholat. 7. Adanya najis pada diri yang sholat, sementara dia mengetahuinya dan menyadarinya namun tidak segera menghilangkannya. 8. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syarat secara sengaja tanpa uzur. Batal ya sholatnya. Ya, sah juga ya. 9. Banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat seperti makan dan minum dengan sengaja. Jadi lagi sholat makan minum itu batal ya. Sengaja. Yang ke-10 berdasarkan bersandar tanpa alasan karena berdiri merupakan syarat sah sholat. Misal nyender gitu ya tiba-tiba atau di belakang atau ke samping itu batal sholatnya. 11. Menambah rukun perbuatan secara sengaja seperti menambah ruku dan sujud. Ruku sekali ditambah jadi 2 kali. Sujud juga begitu. Karena dia merusak tatanan sholat sehingga ia membatalkannya berdasarkan ijma. 12. Mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja karena tertib dalam rukun salat adalah rukun sebagaimana yang telah dijelaskan. Ya. Urutan ya. 13. Salam sebelum waktunya dengan sengaja itu batal juga. Ya, misalnya dulu imam belum salam itu udah salam itu batal kalau gitu. Mengubah makna bacaan secara sengaja yakni bacaan Al-Fatihah karena ia adalah rukun. Ya, makanya baca Al-Fatihah salah itu berarti udah merubah ya. Ta'alaihim salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah juga. Ya. Tidak ada huruf dada dalam baca Al-Quran. Kalau alhamdulillah segala puji ya. Alhamdulillah itu berarti kematian ya buat Allah. Bahaya itu, bahkan bisa jadi syirik kita ya, bisa jadi murtad kan. Ya, 14 tadi mengubah makna bacaan secara sengaja yakni bacaan Al-Fatihah karena ia adalah rukun. Jadi biasa saja jangan dimodok-modokin ya. 15 membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat dan membulatkan tekad untuk membatalkannya karena kelangsungan niat
merupakan syarat. Ya. Jadi batal. Karena kita membatalkan niat ya, ragu-ragu untuk membatalkan sholat dan membuatkan tekad untuk membatalkan, itu udah batal. Tapi kalau kita nggak tekad atau ragu-ragu bukan karena ini, karena ragu bacaannya salah atau berapa rakaat, itu nggak apa-apa. Bagian ke-8, hal-hal yang makruh dalam sholat. Perbuatan yang makruh dikerjakan saat sholat adalah sebagai berikut. Membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Karena hal ini menyelisih sunnah dan petunjuk Nabi SAW dalam sholat. Ya. Ya harus ditambah sunnah ya, surat yang lain. Nggak cukup. Kalau disengaja itu membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama itu makruh. 2. Mengulang-ulang Fatihah karena hal ini menyelisih sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Akan tetapi bila seseorang mengulangnya karena suatu hajat, misalnya khusyuknya hilang dan penghayatannya sirna saat membacanya, lalu dia hendak mengulangnya agar hatinya bisa menghayati, maka hal itu tidak mengapa. Tetapi dengan syarat hendaklah hal itu tidak menyeretnya kepada sikap was-was. Yang ketiga, menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ditanya tentang masalah menengok dalam sholat. Wahtilasun yahtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Ia adalah suatu pencurian tersembunyi yang dilakukan oleh setan dari sholat hamba. Jadi harus fokus ya, ada tempat sujud. Jangan nengok kiri, nengok kanan. Makanya yang sebelah kita juga kalau sholat jangan kencang-kencang, jangan mengganggu malah ya. Jadi kita nggak fokus, nggak tumakninah. Kata ikhtilasu bermakna mencuri dan mencopet dengan cepat. Adapun bila menoleh karena ada suatu hajat, maka tidak mengapa, seperti orang yang ada hajat untuk meludah di sebelah kirinya dalam sholat sebanyak 3 kali saat merasakan was-was, maka menoleh di sini ada karena suatu kebutuhan dan Nabi sendiri memerintahkannya, dan seperti seorang ibu yang takut anaknya hilang sehingga dia terpaksa menoleh dalam sholatnya untuk mengawasinya. Semua ini adalah menoleh yang sedikit. Lain halnya bila menolehnya dengan balik badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka hal ini membatalkan sholatnya bila dilakukan bukan karena uzur seperti ketakutan yang sangat dan yang sepertinya. 4. Memejamkan kedua mata dalam sholat. Hal ini karena mirip dengan perbuatan orang-orang Majusi saat menyembah api. Ada yang berkata sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi juga, sementara kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Nah, jadi tidak boleh merem ya. Terus sekali-sekali merem mungkin apa-apa ya, agar khusyuk maksudnya gitu. Jadi kalau merem sampai selesai sholat ya nggak boleh. 5. Meletakkan atau menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud. Berdasarkan sabda Nabi, "Iktadilu fis sujud wala yabsut ahadukum zira'aihi ya, zira'aihin bisatal ka'bi ya. Bersikaplah pertengahan dalam sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua tangannya di tanah seperti perilaku anjing yang menghamparkan kedua lengannya di tanah ya. Jadi kita sujud begini, angkat ya. Nah, bukan kita begini seperti anjing duduk gitu ya. Orang yang salah hendaklah menjauhkan antara kedua lengannya, mengangkatnya dari lantai, tidak menempel dan tidak menyerupai hewan. 6. Banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Hal itu karena ia menyibukkan hati yang menghilangkan khusyuk yang dituntut dalam sholat. Ya.
Juga makruh ya. 7. Bertolak pinggang berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyal rajulu muhtasiran. Nabi SAW melarang seorang lelaki sholat dalam keadaan takosur, bertolak pinggang maksudnya ya. Takosur adalah iktisor dalam sholat adalah meletakkan tangan di pinggang, yaitu bagian tengah seseorang yang menyempit di atas pantat. Aisyah berkata menjelaskan alasan larangan tersebut. Innal Yahuda taf'aluhu. Sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya. 8 itu sadel ya, dan penutup mulut dalam sholat. Itu makruh ya. Seperti pakai apa? Pakai apa namanya itu? Yang kalau dulu dianjurkan oleh pemerintah memakai apa itu namanya penutup mulut ya. Dalam sholat enggak boleh, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisadli fis salati wa an yugot tiyar rajulu pahu. Rasulullah SAW melarang sadal dalam sholat dan seorang menutup mulutnya ya, kayak masker gitu ya, masker, baru ingat saya ya. Nggak boleh ya sholat. Kalau kita pakai masker ya buka maskernya. Kalau ke bawah juga di bawah mulut nggak boleh, buka aja copot. Sadal adalah seorang menyelimutkan kain kedua pundaknya dan tidak mengembalikan kedua ujungnya kedua pundaknya, yakni terurai ke bawah. Ada yang berkata menjulurkan kain sampai menyentuh tanah sehingga ia bermakna isbal. Ke-8 jadi nggak boleh pakai apa tadi itu ya, pakai masker ya. 9 mendahului imam berdasarkan sabda Nabi. Mendahului atau melama-lama ya. Misalnya imam sudah takbir ya untuk berdiri atau untuk tasyahud, kita masih sujud aja ya, lama itu nggak boleh ya. Dalilnya sebagai berikut, ama yahsya ahadukum iza rafa'a ra'sahu qablal ima mi ayyaj alallahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'ala suratahu surata himar. Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut manakala mengangkat kepalanya sebelum imam, kalau Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau mengubah bentuknya seperti bentuk keledai. Mutafaqun alaih ya. Jadi nggak boleh mendahului imam, maka kepalanya akan diubah menjadi keledai ya. 10 menjalin jari jemari, karena Nabi SAW melarang orang yang berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat dari perbuatan ini ya. Dijelaskan oleh Al-Hakim ya. Maka makruhnya menjalin jari jemari ini di dalam sholat lebih utama untuk dilarang. Adapun menjalin jari jemari di luar sholat, maka hal itu tidak makruh sekalipun di dalam masjid, karena Nabi SAW pernah melakukannya dalam kisah Zul Yadain ya. 11 menahan dan memegangi rambut dan kain berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas juda ala sab'ati azubin wala yakuffa saubahu wala sya'arah. Nabi SAW diperintahkan agar sujud di atas
7 anggota badan dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya. Jadi orang panjang itu nggak boleh. Nggak pakai peci. Kata al-kafu bisa bermakna memegang dan mengumpulkan. Maksudnya tidak memegang keduanya, bisa juga bermakna menahan dan mencegah. Maksudnya tidak menahan dan menghalangi keduanya untuk lepas terurai saat sujud. Semua tindakan ini termasuk perbuatan sia-sia yang dapat menghilangkan khusyuk dalam sholat. Terutama laki-laki yang rambutnya panjang ya. Kalau perempuan kan pakai kerudung. 12. Sholat saat dihadang makanan sudah siap atau dalam keadaan menahan dua buang hajat, buang air kecil dan besar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata bi hadratit ta'ami wala wahuwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak ada sholat saat makanan sudah siap dihidangkan dan tidak ada sholat saat dua hajat sedang mendesaknya untuk keluar. Jadi kalau mau kebelet beol dulu ya. Kalau mau kentut dulu lah. Kencing dulu. Udah hidangin makan, ya makan aja dulu. Ya, makruh. Hukumnya hanya makruh. Walaupun makruh ya sebaiknya itu karena itu mengganggu tumaninah kita. Seandainya makanannya telah tersedia namun dia sedang berpuasa atau sangat kenyang sehingga tidak berhasrat kepadanya atau belum bisa dimakan karena masih puasa, masih panas, maka dalam keadaan seperti ini tidak makruh. Sholat saat makanan tersebut telah dihidangkan. Adapun dua hajat, maka keduanya adalah buang air kecil dan air besar. Ya, beol dan kencing ya. Sungguh Nabi SAW telah melarang hal ini seluruhnya karena ia menyibukkan hati orang yang sholat, mengacaukan pikirannya, menghilangkan khusyuk dalam sholat dan bisa berbahaya karena tertahannya air seni atau tinja. 13. Mengangkat pandangan ke langit berdasarkan sabda Nabi SAW. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ilas samai bis salati au latuh tofan. Hendaknya orang-orang yang benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit, yakni ke atas dalam sholat atau melihat mereka akan disambar. Sambar petir maksudnya. Jadi kalau sholat menegak gini nggak boleh ya. Makruh hukumnya. Bagian ke-9, hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, yang terakhir ya. Barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, murtad karena dia mendustakan Allah, Rasulnya dan ijma kaum muslimin. Barang siapa meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan, maka pendapat yang sahih adalah bahwa dia juga kafir. Bila dia meninggalkannya terus-menerus dan meninggalkannya secara keseluruhan berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengisahkan orang-orang musyrik. A'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, dia kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa selama mereka orang-orang musyrik belum mewujudkan syarat mendirikan sholat, maka mereka bukan muslim dan bukan saudara kita seagama berdasarkan sabda Nabi SAW. Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus sholah paman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa meninggalkan maka sesungguh dia telah kafir. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi
dan yang lainnya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya batasan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang kadang-kadang sholat dan kadang-kadang meninggalkannya atau melakukan satu sholat fardu atau dua sholat fardu saja, maka secara zahir dia tidak kafir sebab dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan, sebagaimana teks hadis yang berbunyi tarkas sholat, meninggalkan semua sholat, ya. Jadi kalau kadang-kadang sholat, kadang nggak kafir, cuman dia berdosa besar, ya. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau dia meninggalkan sholat, maka runtuh tiangnya. Dan orang ini meninggalkan sebagian sholat, bukan semua sholat. Dan hukum asalnya Islamnya tetap tegak. Maka kita tidak menghukumnya keluar dari Islam kecuali dengan sesuatu yang pasti. Karena ma sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Sesuatu yang tetap dengan berdasarkan kepastian itu tidak lenyap kecuali dengan berdasarkan yang pasti juga. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Ya, kita selalu berminta kepada Allah untuk ditambahkannya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.